Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Madinah menunjukkan jam 12 duhur guys. Sekarang saya berada di namanya Sumur Ajab. Ini sumurnya guys. Airnya masya Allah mengalir deras. Masya Allah ada yang lagi sholat duhur ini guys, karena sekarang waktunya masuk sholat duhur. Di wilayah Sumur Ajab juga masya Allah tumbuh pohon-pohon korma guys. Tapi di sini nggak seperti di perkebunan korma yang di sana guys, yang besar itu. Di sini kelihatannya kormanya kurang hijau. Masya Allah, tabarakallah. Ini air yang dari sana guys, ini dari Sumur Ajab. Sumur ini terletak di sebelah kiri Masjid Quba guys. Masjid Quba ada di sana. Tuh. Ini Masjid Quba di sini. Ini sekarang saya mau mendengarkan sejarah Sumur Ajab guys. Satu botol. Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ini boleh didengarin ya, Bapak Ibu terkait sejarah Sumur Ajab ini boleh didengarin ini dari Ustaz Abdurrahman bin Auf ya. Ustaz, monggo sejarahnya ini bagaimana nanti bisa dijelaskan Sumur Ajab ini ya, Bapak Ibu ya. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu. Biar lebih nyamannya mungkin didengarkan azan terlebih dahulu, baru ambil wudhu, baru kita akan jelaskan insya Allah. Waktunya adzan duhur guys. Waktu adzan duhur kota Madinah jam 12:04 guys.
Itu menara Masjid Kuba, guys. Ini ada dinamakan dengan Bi'rul Adab, dan Nusan dan Bikum semuanya. Ini dinamakan dengan Bi'rul Ain, bahasa Arabnya, atau kita sebutnya dengan Bir Adab. Adapun tempatnya itu sendiri ini berada di Bustan Al-Mustadil. Saya akan jelaskan mengenai Bi'rul Adab. Bi'rul Adab itu Bapak Ibu sekalian, sebenarnya sumur ini adalah sumur yang digali bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Artinya bahkan mungkin sebelum Rasulullah itu lahir ke dunia ini. Kenapa demikian? Karena Bi'rul Adab ini pertama kali digali oleh yang namanya Malik Ibn Nahad. Malik Ibn Nahad mengali Bi'rul Adab ini. Ini sebenarnya bukan sumur, ini dam, ya. Bahasa kolam. Sumurnya itu ada di mana? Sumurnya itu di belakang sana. Ini ada bangunan yang yang tua itu. Di dalam bangunan tua itu ada sumur. Tapi itu bukan sumur yang dimana Rasulullah itu minum dari Bir Adab ini. Melainkan sumurnya yang pernah Rasulullah minum itu di sebelah ini. Kalau mungkin ada yang bisa lihat sebelah sini, itu ada semacam sumur yang sudah tua. Ini pas di samping ini, Pak. Ini ada bangunannya sedikit. Nah, itu adalah sumurnya. Tapi kenapa ini juga dinamakan Bi'rul Adab dan kita juga yatabarruk bima'iha, mengambil barokah dengan Bir Adab tersebut? Karena ini katanya aliran dari airnya di bawah itu sama dengan sumur yang diminum oleh Nabi Muhammad SAW. Sementara mengenai wilayahnya, ini wilayahnya adalah Bustan Al-Mustadil. Apa itu Bustan Al-Mustadil? Bustan Al-Mustadil ketika Nabi Muhammad SAW itu hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Itu pada tahun berapa? Ada yang tahu? Hijrahnya tahun berapa? Masehi 622 Masehi, karena meninggalnya Nabi Muhammad SAW itu pada tahun 632 Masehi. Maka 10 tahun sebelum itu 622 Masehi, Nabi Muhammad hijrah dari Makkah menuju Madinah. Dari hijrahnya Nabi Muhammad diketahui bahwasanya Nabi Muhammad dalam minggu itu, Nabi Muhammad karena hijrahnya Rasulullah itu selama 8 hari dari Makkah menuju Madinah ini, maka sahabat Rasulullah di kota Madinah ini sudah banyak yang Islam. Diislamkan oleh sahabat beliau yang bernama siapa? Ada yang tahu? Kuburannya di Al-Uhud kemarin. Ada yang tahu? Siapa? Mus'ab bin Umair, ya kan? Mus'ab bin Umair diislamkan oleh sahabat Mus'ab bin Umair. Jadi sahabat orang Madinah itu sudah banyak Islam. Oleh sebab itu sahabat Madinah itu berbondong-bondong ingin menyambut Nabi Muhammad datang ke kota ini. Dari penyambutan tersebut, 1 hari Rasulullah belum datang, 2 hari belum datang, sampai pada hari terakhir Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad datangnya disebutkan dalam kitab tarikh bahwasanya Nabi Muhammad datangnya itu sesuai dengan jam sebelum lengsernya matahari, yaitu sebelum zuhur. Nah, nggak ada baterainya. Saya nggak ada suaranya. Maaf ya, Muska. Ya. Jualan tercepat ya. Awas saya lanjutkan apa nungguin baterai? Lanjutkan ya. Insya Allah. Kalau nggak dengar, ya mohon maaf. Kenapa demikian? Karena ketika Nabi Muhammad itu datang, itu pas sebelum lengser matahari. Diceritakan bahwa orang-orang penduduk Madinah itu berkumpul di area sini. Berkumpul di area sini hanya untuk menyambut Nabi Muhammad SAW. Ketika itu, maka sahabat Madinah itu ketika sudah mau lengser matahari, dari pagi mereka menyambut Rasulullah belum datang. Maka ketika sebelum lengser matahari, beliau semuanya para sahabat itu pulang ke rumah masing-masing, ya kan? Pada hari itu Nabi Muhammad itu datang ke kota Madinah, lalu ada satu orang Yahudi yang menaiki nakal, pohon kurma ini. Ya, ada orang Yahudi menaiki pohon kurma, lalu melihat ada 2 orang yang datang ke arah mereka. Jadi ketahui bahwasanya itu adalah Nabi yang ditunggu-tunggu oleh sahabat Ansar. Maka kata orang Yahudi tersebut, "Ya Bani Qila,
Wahai Bani Qilah. Bani Qilah itu adalah sebutan dari dua Bani yang ada di kota Madinah ini. Yang pertama adalah Bani Aus dan juga Al-Khazraj. Dua Bani ini disebutkan sebagai Bani Aqilah. Ya Bani Qilah, ja'a hadzukum wa nabiyukum. Kata orang, hei orang-orang Bani Qilah, telah datang orang yang kalian tunggu, yaitu Nabi kalian semua. Hingga mereka semua sahabat itu berkumpul di sini. Tapi ada satu masalah. Masalah yang luar biasa pada saat itu adalah sahabat Rasulullah yang menunggu di sini, itu mereka tidak paham yang mana Rasulullah, yang mana itu sahabatnya. Karena mereka paham cuman yang akan datang itu Nabi Muhammad. Tapi yang datang dua orang, yaitu Nabi Muhammad dengan siapa? Siapa sahabatnya? Sayyidina Abu Bakar, ya kan? Nabi Muhammad mau datang, tapi yang datang justru dua orang. Itu kan nggak tahu siapa yang Muhammad, siapa yang bukan, nggak tahu. Jadi sahabat itu bengong saja, ya kan? Sahabat yang nungguin di sini itu bengong saja. Ini yang mana yang Muhammad, begitu kan? Ketika itu katanya, wallahu a'lam bishawab, kata guru saya, beliau tepat duduk di area sana, di area tempat orang itu salat. Ya, duduknya Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar itu tepat di situ, dan lihat mataharinya, saya tunjukkan. Lalu karena melihat bahwasanya sahabat yang datang, sahabat yang melihat itu bertanya-tanya mungkin kan, siapa Abu Bakar, siapa Muhammad? Dia dari dua ini, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melepaskan rida, yakhla ridaahu, lalu menutupi kepala Nabi Muhammad, menaungi kepala Nabi Muhammad yang mulia dengan ridanya, dengan surbannya. Oleh sebab itu dinamakan tempat ini dengan apa tadi? Bustan Al-Mustadil, ataupun tempat pertumbuhan kurma yang Al-Mustadil, yang dinaungi bahasanya, ya kan? Bahasa Arabnya kan Al-Mustadil, tapi bahasa Indonesia dinaungi karena Nabi Muhammad itu dinaungi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sehingga para sahabat itu mengetahui bahwasanya ini loh Muhammad yang dinaungi, ini loh ya yang Muhammad. Oleh sebab itu lalu Nabi Muhammad itu diberikan dua makanan. Yang pertama agak panas. Yang pertama yang diberikan makanan itu adalah kurma. Ya. Yang pertama itu ada citrumnya enggak? Yang kedua itu air. Diberikan oleh kepala suku. Dulu kan ada kepala suku. Kepala suku di sini itu namanya adalah Alhamdulillah. Sampai kasih air, Ustaz. Ya, sabar. Cek. Dari awalnya tuh kasihan. Syukran. Suara saya. Apa? Jadi ketika Nabi Muhammad itu diberikan dua suguhan. Pertama, dua suguhan ketika Nabi Muhammad itu duduk diberikan dua suguhan. Yang pertama adalah kurma, yang kedua adalah air. Tapi kurmanya itu kurma yang masih di dalam di tangkai, kayak rutop. Tahu rutop? Iya. Tapi itu masih dengan tangkai yang panjang. Kalau rutop kan dengan tangkai-tangkai yang kecil, itu dengan tangkai yang panjang, dan itu lebih mudah dari rutop. Kalau rutop kan separuh-separuh, ada matangnya separuh dan mentahnya separuh. Itu setengah matang benar. Ya, tapi itu yang dikasih kepada Rasulullah itu masih lebih banyak yang tidak matangnya, masih kuningnya itu lebih banyak. Itu dinamakan dengan idkun. Bahasa Arabnya itu idkun. Yang memberi tersebut adalah satu kepala kabilah yang disebut lakopnya dengan nama Ummu Al-Jardan. Namanya Ummu Jardan. Dan nama aslinya beliau itu Hindun bin Kulthum Ibnul Hind. Beliau nama aslinya Kulthum Ibnul Hind dan lakabnya Ummu Al-Jardan. Beliaulah yang ngasih suguhan pada Rasulullah berupa tamar, berupa kurma yang disebutkan dengan namanya kurma idak tersebut, dan juga air. Sehingga air yang ada di sini, sumur yang ada di sini itu diambil nama dengan nama kurma yang disuguhkan kepada Rasulullah, yaitu Al-Idak. Hingga kita tahu ini adalah Bi'rul Idak, bukan Bi'rul Adab ya.
Kalau pakai ba, itu kata Ustadz tadi, kalau pakai ba itu tempat penyiksaan, ya kan? Tapi ini bi'rul idaq. Idaq artinya, idaq dalam bahasa Indonesia itu yang manis, yang ada kemanis-manisan. Ya, itu namanya idaq. Hingga kita tahunya sumurnya di sini itu bi'rul idaq dan tempatnya adalah apa? Bustan Al-Mustadil. Silakan kalau ada yang mau masuk ke sebelah sana, insya Allah boleh kok. Dulu saya dengan guru saya bisa masuk ke sebelah sana, artinya melihat sumurnya asli. Dan sumur yang pertama itu pas di sebelah ini, di pinggir dari bangunan ini, pas itu ada sumur yang apa namanya, yang dulu yang dibangun pertama kali sebelum Rasulullah, dan Rasulullah minum dari air tersebut. Dan kita tabarukan, artinya apa? Silahkan ambil air ini, silahkan bawa ke rumah. Dan ya, kalau ada yang mau salat zuhur, tapi di sini Rasulullah tidak pernah salat. Saya tidak tidak diceritakan oleh guru saya bahwa di sini Rasulullah pernah salat. Tapi di sini wallahu alam tempatnya Nabi Muhammad dinaungi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan, mohon maaf suara saya habis. Ya, insyaallah nanti di bis lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dulu guys, itu barusan penjelasan masalah ini guys, sumur idaq. Semoga bermanfaat bagi teman semua dan saudaraku semua. Di akhir video saya selalu mendoakan semoga semua temanku dan semua keluargaku semoga tetap sehat walafiat, panjang umur, dilancarkan pekerjaan rezekinya, dan semoga bisa naik haji dan umroh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.